wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiran Pak atas penjelasannya Quran surat Al-Mudaththir 1-7. Langsung saja ke pertanyaan Pak Kiai. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk minggu lalu. Termasuk ini masuk hari ini dari Prof. Karim bertanya. Langsung saja saya bacakan Pak Kiai. Jadi apa makna sapaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang tidak pernah menyebut namanya? Tanda sayang, hormat atau apa? Agak Pak Kiai. Kasih dulu. Terima kasih luar biasa Prof. Karim. Saya merasa benar-benar terhormat bisa dihadiri oleh Prof. Karim. Sebagai para ahli tafsir, sapaan Allah kepada Rasulullah itu lil mulatafah wal mu'anasah. Jadi sebagai aktualisasi kasih sayang Allah dan kelembutannya dalam rangka merawat situasi batiniah Rasulullah supaya betul-betul merasa diperhatikan dan dekat kepada Allah, ya. Seperti tadi saya contohkan, kalau kita kepada anak kita, ya, anak kita jarang sekali atau bahkan menghindari memanggil namanya. Memanggil namanya. Nah, kakak, adik, neng, nah itu saja. Seringnya itu. Kenapa? Karena kita ingin merawat perasaannya seindah-indahnya. Kalau bisa tidak pernah tersinggung gitu perasaannya. Kalaupun manggil namanya, kenapa? Tatkala marah kadang-kadang. Itu paling tidak yang saya alami gitu. Mungkin yang lain juga tidak jauh. Kenapa? Karena sayang. Karena itu di dalam Al-Quran tidak ada panggilan Ya Muhammad. Tidak ada. Ya ayyuhar rasul. Oh, dipanggil dengan kedudukannya yang tinggi. Ya. Dan di sini ya ayyuhal muddatsir, ya, ini adalah sapaan yang penuh kasih sayang dan kelembutan untuk merawat situasi batiniah atau psikologis Rasul untuk supaya tetap merasa dekat dan takdim kepada Allah, ya. Nah, itu yang bisa saya ungkapkan dari ungkapan para ahli tafsir. Apakah itu mungkin yang dimaksud oleh pertanyaan atau Pak Cucu barangkali ada maksud lain yang bisa Pak Cucu terangkan kepada ya, saya? Pak Kiai. Ini ada tambahan dari Prof. Karim, Pak Kiai. Katanya dalam pendidikan profesi seperti pariwisataan justru memanggil dengan nama orang adalah dianjurkan, Pak Kiai. Kalau itu merupakan ya pengakuan nama, ya, pengakuan dan penghargaan, dan itu katakanlah satu jadi kebiasaan. Kalau dipanggil nama itu satu pengakuan dan penghargaan, bisa dari sisi maknanya baik saja gitu aja. Hanya kalau yang ditekankan di sini bagaimana pendidik dan terhadap terdidik itu mampu mengaktualisasikan kasih sayang, ya, sehingga kasih sayang pendidik itu terasa. Sebab kasih sayang inilah yang akan menjadi persemaian untuk tumbuhnya rasa percaya dari terdidik untuk mengidentifikasikan diri kepada harapan-harapan pendidik. Untuk memungkinkan pendidik bisa jadi teladan. Kalau itu sudah menjadi ketentuan dan kebiasaan dan seperti dipanggil, kalau dipanggil nama itu seperti panggil ada unsur kasih sayang dan lain-lain, tentu saja
sama nilainya insya Allah. Ya. Itu Saya kira-kira Pak. kira ya luar biasa Pak Kiai, karena ini juga mungkin ada semacam konfirmasi dari pakar komunikasi nih Prof Karim ini ya. Terima kasih Prof Karim, pertanyaannya luar biasa. Dan terima kasih juga jawaban dari Kiai Am, juga saya kira luar biasa sekali. Langsung saya masuk ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Ini pertama, baru-baru ini ada yang memandang bahwa melafalkan niat saum pada malam hari termasuk bid'ah. Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Mohon penjelasan terkait masalah ini sebab saya dan kebanyakan kita sudah biasa melaksanakannya. Ini up to date Pak Kiai terkait dengan niat saum di bulan suci Ramadan. Enggak Pak Kiai. Memalamkan niat, ya artinya mengucapkan niat di malam itu jelas ya. Satu ketentuan yang pasti, banyak sekali hadisnya dan sahih. Redaksinya juga beda-beda. Adalah siyama liman lam yubayyitin niyyah. Ada seperti itu. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak membaca berniat di malam hari. Atau man lam yapridhu minal lail, yang tidak menentukan niat itu dari malam. Atau ada yang redaksinya man lam yujibhu minal lail, yang tidak mewajibkan saum itu dari sejak malam. Ada juga yang mengungkapkannya dengan lam yu'arridhu, sama tidak mengungkapkan. Itu menegaskan bahwa seluruhnya wajib menentukannya di malam. Bagaimana masalah melafalkannya? Di hadis-hadis itu memang tidak terlihat ada melafalkan, ya. Apakah boleh atau tidak? Nah, kalau dari hadis-hadis yang membicarakan tentang berniat di malam hari tidak terbaca langsung. Tapi ada waktu Rasulullah pagi hari bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hal indaka min syai'?" Aisyah, ada sesuatu yang bisa dimakan, maksudnya pagi-pagi. "Ma indana syai'." Ya Rasulullah, teu aya naon-naon. Nah, gitu. Bagaimana Rasul menjawab? Inni idzan ana asum. Inni idzan asum. Dalam sedak lain, inni idzan ana shaim. Kalau gitu, ana asum. Ana asum. Ini kan pernyataan niat. Saya akan puasa. Nah, ini pernyataan puasa dilafalkan sampai terdengar tentu oleh Aisyah. Nah ini pelapalan maksud, pelapalan niat, ya. Jadi belajar dari sana tentu saja boleh melafalkan. Kalau tidak boleh, pasti Rasulullah tidak akan mengungkapkan itu, sembunyi-sembunyi saja, bisa diam. Berarti melafalkan itu boleh, ya. Hanya kita lebih dilengkapkan saja. Kalau ana asum itu menyebutkan perbuatannya. Kemudian jenisnya kan ada saum sunat, maka saum pardo, nah disebutkan pardonya, ya itu boleh saja dan juga lebih menjelaskan, ya. Jadi atas dasar apa dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW menendaskan izan inni asum. Nah, itu adalah pengungkapan niat menurut saya. Menurut saya tidak. Silakan. Saya tidak sedang membantah yang beda, ya. Hanya itulah yang bisa saya pahami, dari saya itu saja kita bisa melafalkannya. Nah, itu mungkin Pak Cu yang bisa saya jelaskan tentang itu. Syukran Pak Kiai. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Kiai, umat Islam
telah lama berbeda dalam pelaksanaan sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat dan ada yang 23 rakaat. Dalam hal ini saya belum tahu bagaimana perbedaan ini terjadi ditinjau dari segi cara pemahamannya, sehingga saya tidak bisa menimbang-nimbang pemahaman mana yang lebih pantas saya unggulkan. Itu pertanyaannya Pak Kiai terkait dengan khilafiyah rakaah, jumlah rakaah salat tarawih. Jadi, Pak Kiai. Iya. Ini cukup serius berarti ya Pak. Iya, sama saja, kita juga sudah tahu itu ya, perbedaan itu ada 11, ada 23. Tadi yang ditanyakan tuh bagaimana ya cara pemahamannya ya. Oh begini, pertama yang 11 menjelaskan dari hadis Aisyah ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadana wa fi ghairihi ala isrin ala ihda asyara rakaatan. Itu sahih, itu paling surat justru hadis ini. Rasulullah SAW nah, di Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Selesai, yang 11 mah itu dalilnya. Silahkan makan sesuai dengan yang diyakini. Ya. Lantas bagaimana yang 23 atau 20? Nah ini mah saya harus kembali pada pemahaman dulu waktu di pesantren. Begini. Nah, ingat saya Kiai Sami menjelaskannya. Jadi masih pemahaman lama ya, belum diupdate ini. Tapi mungkin masih bisa dipahami ya. Begini, kapan jelas katanya di sana jaga pi Ramadan, wala pi goirihi. Di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi sama Rasulullah di Ramadan dan di luar Ramadan. Kan kalau tarawih memang ada di luar Ramadan katanya gitu. Ya. Ini kan tarawih mah khusus di Ramadan. Jadi yang di Ramadan dan di luar Ramadan yang 11 itu katanya sholat apa itu? Nah, terjawab oleh hadis Aisyah. Sahih disahihkan oleh Al-Albani kalau tidak salah. Ya Aisyah ditanya, bikam kana Rasulullah SAW yutir? Aisyah, berapa banyak Rasulullah SAW suka witir? Aisyah menjawab, bi arba'in wasalas, wasittin wasalas, wasamanin wasalas, wa ashrin wasalas. Rasulullah itu suka witir 4 dan 3 jadi 7 witirnya itu. 6 dan 3 jadi 9. 8 dan 3 jadi 11. Dan 10 dan 3. Rasulullah tidak pernah lebih dari 13. Dan tidak pernah kurang dari 7 witirnya itu. Hanya ada dalam satu hadis lain, Rasulullah pernah witir 5 rakaat disekalikan. Di satu kali salamkan. Nah, kan itu mau witir katanya. Mana di Ramadan dan di luar Ramadan bahasanya juga. Satu itunya pemahaman. Lantas dari mana katanya yang 20? Nah ini ternyata dari amal sahabat dari sejak. Ada periwayatan yang kuat, banyak tadafak. Istilah tadafak itu lamun saya mengagolontor gitu periwayatan itu. Di sejak Umar, Utsman, Ali, 20. Tambah witir. Beda-beda witirnya. Nah, jadi ada ijma di kalangan para sahabat. Nah ini yang membuat para ulama kaget. Ada ijma di kalangan para sahabat. 20. Di mana mereka taraweh? Ya di masjid itu. Aisyah di mana? Di masjid itu. Kalau beda, kenapa? Salah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Kenapa tidak ditegur oleh Aisyah? Katanya gitu sebab itu. Jadi kemungkinan Aisyah juga ikut di sana. Nah, keduanya itu. Jadi terjadi ijma
di kalangan para sahabat. Kemudian kepada generasi tabi'in dan tabi'in berikutnya, kedua, ketiga, para imam madhab, ternyata terjadi ijma juga. 20, kecuali Imam Malik, sampai 36-40. Nah ini mengagetkan semua para sehingga para ulama mengatakan tidak mungkin Umar menambah rakaat tanpa dasar yang diterimanya dari Rasulullah, hanya tidak sampai saja kepada kita. Seperti itu. Nah, yang itu yang 20 ya. Jadi terus terang saya pengikut itu karena memang cukup mengikut jangan dimengerti juga. Tidak menafikan yang 11 itu hak setiap orang. Yang ketiga, pendapatnya itu menyarankan bahwa taraweh mah tidak jelas, tidak ditentukan jumlahnya, ya. Prinsipnya ini mah sholat yang usahakan bacaannya lebih panjang, ya. Kan ada sholatul lail masna 2 terus 2 kalau kesubuhan tambah saja gitu. Berapa 2 kali? Itulah tidak jelas ya. Nah, itu sholat malam taraweh mah tidak dipastikan jumlah rakaatnya. Gini, kalau orang yang mampu berdiri lama ya dengan bacaan yang jumlah rakaatnya tidak banyak. Kalau yang tidak mampu berdiri lama, bacaannya diperpendek, jumlah rakaatnya diperbanyak. Nah, itu paham ketiga. Ya, itu yang saya pahami. Sekali lagi beda, tidak sedang membantah yang beda. Semuanya berhak memiliki paham, tentu saja asal sesuai dengan katakanlah metodologi yang seharusnya dimiliki, dan tidak perlu suatu pihak pun al-ijab bir-ra'yi, merasa paling benar. Kalau sudah merasa paling benar, kita akan terjebak dalam tanazu, saling berbantahan. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak menambah kebingungan ya. Terima kasih Pak Kiai. Saya kira jelas Pak Kiai. Tinggal bagaimana memilih itu dikembalikan kepada masing-masing Pak Kiai. Sesuai dengan selera dan keadaan di lingkungannya. Masih ada beberapa pertanyaan. Hanya saja mungkin waktunya Pak Kiai untuk sekarang sudah lebih dari 6.11 ya. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen termasuk juga mahasiswa harus mempersiapkan aktivitas berikutnya. Jam 7 biasanya di UPI sudah masuk jam pertama, karena itu mungkin dicukupkan sampai di sini. Oke. Mohon maaf kepada para penanya yang belum terjawab pertanyaannya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan usia panjang. Insya Allah minggu depan akan dijawab oleh Pak Kiai. Untuk berikutnya, nanti doa saya serahkan sebelumnya kepada MC. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya selaku MC. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC. Ed Fitri masih hadir? Kalau tidak, mungkin langsung saja Pak Kiai mohon dipimpin untuk doa untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah yang maha pengampun lagi maha penyantun. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat kami masa kecil. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah berikan segalanya untuk kami di saat kami kecil. Bahkan sampai tak terbatas. Ya Allah, hanya rahmat-Mu, pertolongan-Mu, dan karunia-Mu yang mampu menjamin kami menjadi orang baik. Hanya pertolongan-Mu yang pasti menjamin kami bisa menggapai terbaik di Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesempatan, kekuatan, agar Ramadan kali ini benar-benar menjadi Ramadan terbaik bagi kami. Ramadan yang mampu membersihkan seluruh dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Tak terhitung dosa-dosa kami. Dan tak terhitung pula nikmat karunia dan kebaikan-Mu, ya Allah. Hanya kemurahan-Mu, kasih sayang lebih luas dari dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Bimbinglah kami, pikiran kami, hati kami, seluruh pilihan, keputusan, dan tindakan kami, agar berjalan pada bimbingan-Mu terindah, ya Allah, di bulan Ramadan ini, ya Allah. Sehingga kami berhasil, beruntung memperoleh magfirah-Mu yang agung, ya Allah. Antarkanlah kami, ya Allah, melalui Ramadan ini ke pintu surga-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.